Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Owel Ahmad SNBN. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensubscribe dan live channel ini. Saya akan memberikan sedikit pengarahan atau terutama buat Pak Presiden Jokowi, buat TNI dan buat Polri. Apa sebenarnya sudah terjadi di negeri ini? Kenapa cara berpikir negeri kita ini sudah sungsang? Dan apa yang sudah dilakukan oleh Habib kami, sehingga seolah-olah apa yang dilakukan oleh Habib kami itu suatu masalah yang sangat besar, sehingga hanya mau menurunkan baliho Habib kami, harus Pangdam Jaya yang menurunkan baliho itu. Apa tidak ada kerjaan lain? Pak Presiden Jokowi yang kami hormati, Anda itu seorang nahkoda NKRI. Seharusnya Anda mengambil kebijaksanaan itu, harus berpikir dengan jernih. Anda sudah tahu bahwa kapal ini akan oleng, akan tenggelam. Kenapa hanya mengurusi tentang Habib kami? Apa yang telah dilakukan oleh Habib kami? Apakah Habib kami ini menghabiskan uang negara? Apakah Habib kami ini seorang koruptor? Apakah Habib kami ini melakukan sesuatu yang tidak wajar atau yang tidak sesuai dengan aturan hukum di negara kita ini? Apa yang sudah dilakukan? Ayo Pak Jokowi, Pak TNI, Pak Polri, silakan tunjukkan apa yang sudah dilakukan oleh Habib kami, sehingga hanya gara-gara baliho harus TNI yang menurunkan baliho. Emangnya di Jakarta itu hanya ada balihonya Habib Rizik Syihab aja? Apakah tidak ada baliho-baliho yang lain? Apakah itu tugasnya Pangdam Jaya? Apakah tidak ada urusan yang lebih penting di negeri kita ini selain mengurusi tentang balihonya Habib kami? Apakah Habib kami mengangkat senjata? Apakah Habib kami korupsi? Kan masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan oleh TNI dan Polri. Bukan hanya mengurusi balihonya Habib kami. Jangan mengatakan kami ini tidak cinta NKRI. Jangan mengatakan kami tidak cinta terhadap Pancasila. Justru karena kami cinta kepada Pancasila dan NKRI inilah, maka kami selalu ingin merevolusi tentang akhlak manusia. Hanya itu yang diinginkan oleh Habib kami. Apakah Habib kami mengangkat senjata seperti OPM di Papua Barat yang mendeklarasikan kemerdekaan itu? Apakah TNI sudah habis akalnya untuk membersihkan OPM itu, sehingga sibuk TNI ini hanya menurunkan tentang baliho Habib kami? Itu OPM banyak berkeliaran di Papua sana, yang sudah mendeklarasikan tentang kemerdekaan. Itu yang lebih penting TNI urusi dan Polri. Apakah Habib kami melakukan hal seperti apa yang dilakukan oleh Laskar Kristus di Poso, membunuh saudara-saudara kami, memperkosa saudara-saudara kami? Kemana suara TNI dan Polri ketika kejadian di Poso? Kemana TNI dan Polri ketika OPM mendeklarasikan kemerdekaan?
Contoh ini sudah banyak Pak Jokowi yang saya hormati. Timur-Timur lepas dari NKRI. Itu karena apa? Karena tidak adanya kemampuan kita untuk mencari solusi, sehingga lepaslah Timur-Timur dari negeri kita. Setelah lepas ingin minta bantuan ke negeri kita. Apakah tidak ada hal lain yang bisa diurusi selain mengurusi Habib kami, ngurusin baliho? Emangnya Habib kami ini merongrong di Laut Cina Selatan sana? Emangnya Habib kami ini menghabiskan ikan di Natuna sana, mengganggu tutorial Indonesia? Apakah Habib kami membawa kapal melanggar seperti apa yang dilakukan orang-orang kafir, orang-orang komunis Cina itu? Habib kami tidak pernah mengatakan seperti itu. Habib kami tidak pernah melakukan seperti itu. Apakah Habib kami mengangkat senjata seperti OPM? Tidak. Kami cinta NKRI. Kami cinta Pancasila. Kami mencintai saudara-saudara kami. Seharusnya Pak Jokowi sebagai nakodanya NKRI, apakah tidak bisa mencari jalan yang lain, sehingga ngurusin balihonya Habib kami aja harus pakai Pangdam Jaya? Itu urusin OPM itu di Papua Barat sana. Dan buat TNI, kalian adalah yang kami cintai. Kalian adalah pengayom kami. Kalian adalah berada di tengah-tengah kami. Jika ada konflik, kalian harusnya mendamaikan. Bukan justru turun tangan mengurusi baliho, seolah-olah Habib kami seorang teroris. Terus pas kejadian Poso kalian kemana? Suara kalian di mana? Saudara-saudara kami dibakar. Saudara-saudara kami ditelanjangi. Saudara-saudara kami dibunuh. Kemana TNI dan Polri? Seolah-olah Habib kami ini melakukan seperti tindakan yang dilakukan oleh Laskar Kristus di Poso, di Ambon. Seolah-olah Habib kami ini melakukan seperti apa yang dilakukan oleh OPM di Papua Barat. Seolah-olah Habib kami ini melakukan apa yang dilakukan oleh komunis-komunis Cina di Pulau Natuna. Seolah-olah Habib kami ini adalah koruptor-koruptor terbesar yang menghabiskan uang negara. Kami lebih cinta NKRI, Pak Jokowi. Kami ini cinta NKRI. NKRI bagi kami adalah harga mati. Kami cinta Pancasila. Terus kemana suara kalian itu ketika ada oknum yang ingin menggantikan Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila? Jangan mengatakan Habib kami sebagai anti Pancasila. Yang anti Pancasila itu orang yang ingin merubah Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila. Itu anti Pancasila. Gerakan-gerakan komunis. Pak Jokowi yang kami hormati, Anda adalah seorang nakoda kapal NKRI. Itu masih banyak urusin OPM di Jayapura sana, di Papua Barat sana. Urusin komunis Cina itu, RRC yang ingin merongrong negeri kita ini. Jangan cuman mengurusi balihonya Habib kami. Tenaga kerja banyak dipecat dari PT-PT, dari perusahaan-perusahaan. Tapi tenaga kerja Cina dimasukkan ke negeri kita. Negeri ini memang betul akhlaknya sudah sungsang. Dan itulah yang direncanakan oleh Habib kami. Reformasi akhlak. Cuman itu. Bukan untuk
berperang seperti OPM, bukan berbuat jahat seperti Laskar Kristus. Ingat Pak Jokowi, kami bukannya orang yang mudah lupa diri. Apa yang pernah terjadi di Poso dan di Ambon itu akan selalu mengalir di darah nadi kami. Itu akan selalu kami ingat. Apa yang sudah dilakukan oleh kaum-kaum kafir kepada saudara-saudara kami. Dan itu akan selalu tertanam di dalam hati kami. Kami akan siap melindungi NKRI. Kami akan selalu siap melindungi Pancasila. Dan kami akan selalu siap melindungi agama kami, saudara-saudara kami. Jika ada sesuatu hal yang menindas saudara-saudara kami, terutama menindas agama kami. Seharusnya Pak Jokowi, Anda kan orang berpendidikan. TNI itu isinya orang-orang jenius. Polri itu isinya orang-orang jenius. Kok cuman ngurusin baliho? Apakah baliho di Jakarta itu cuman balihonya Habib Rizik yang ada? Apa di provinsi lain ini cuman ada balihonya Habib Rizik? Itu urusin Natuna, urusin OPM di Papua sana. Di Poso hari itu kenapa diam kalian? Kami punya semangat tinggi untuk melindungi NKRI ini, Pak Jokowi. Kami lebih baik kami mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Itulah prinsip kami. Kami tidak takut mati. Jika untuk melindungi NKRI ini, untuk melindungi Pancasila, untuk melindungi agama kami, untuk melindungi saudara-saudara kami. Karena kematian itu suatu kenikmatan bagi kami. Kenikmatan yang luar biasa ketika kami bisa membantu saudara-saudara kami yang tertindas. Ketika kami bisa membantu orang yang ingin merongrong NKRI ini, yaitu dari orang-orang kafir yang ingin memecah belah NKRI. Harusnya lebih penting diselidiki OPM itu. Dari mana mereka mendapatkan HK-47 itu? Apakah besar Papua ini sehingga bisa masuk senjata-senjata otomatis ke Papua Barat? Apakah tidak bisa TNI dan Polri itu mencari di mana jalan-jalan tikus itu? Bukan sibuk mengurusi balihonya Habib kami. Itu yang terpenting. Dan buat kaum muslimin dan muslimat yang ada di negeri ini, berhati-hatilah dan selalu berjaga-jagalah. Bahwa kaum-kaum kafir sudah ingin merongrong negeri kita dan ingin memecah belah kita, agar agama Islam ini bisa dihancurkan secara perlahan-lahan. Maka mereka pun akan mengadu domba kita. Dan buat Pak Jokowi, buat TNI, buat Polri yang kami cintai, itu lebih penting. Dari mana masuknya HK-47? Kenapa TNI nggak tahu dari mana masuknya? Kenapa begitu berjimbun HK-47 di Papua? Papua itu negeri kita. Kita tahu petanya di mana. Papua itu tidak terlalu besar. Kenapa tidak bisa dicegah? Kenapa justru Papua ini memiliki HK-47 dari luar negeri? Dan ingat, Australia dan Amerika itu akan selalu merongrong dan akan selalu mengadakan untuk Papua Barat, supaya Papua Barat itu merdeka. Dan itu dilakukan seperti apa yang dilakukan di Timur-Timur, di Aceh. Dan salah satu contoh sudah terjadi, yaitu Timur-Timur lepas dari negeri kita. Itu yang penting mau harus diurusi.
Bukan cuma ngurusin balihonya Habib kami. Kami lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Kami sudah biasa di Poso, kami sudah biasa di Ambon, kami sudah biasa di Sampit. Kalau memang kami ditakdirkan mati, maka pada hari itu kami mati. Kami tidak takut mati. Demi membela NKRI, demi membela Pancasila, demi membela agama kami, dan demi membela saudara-saudara kami yang tertindas. Ingat itu, kami tidak takut mati. Karena kematian itu lebih baik bagi kami daripada hidup bercermin bangkai, daripada hidup penuh dengan kemunafikan. Kemana suara kalian ketika di Poso? Kemana suara kalian ketika di Ambon? Kemana suara kalian ketika di Sampit? Kemana suara kalian untuk OPM? Kemana suara ketika Timur-Timur lepas dari negeri kita? Dan ingat buat kaum muslimin dan muslimat yang ada di negeri ini, berhati-hatilah, berjaga-jagalah. Dan satu yang perlu saya sampaikan, kenikmatan Allah yang diberikan buat Habib itu adalah dengan mentenarkan namanya melalui orang-orang yang suka memfitnah Habib kami. Maka dia akan semakin terkenal dengan segala fitnahan. Habib kami sudah kebal dengan segala fitnahan yang dilakukan oleh manusia-manusia munafik. Buat Pak Jokowi, TNI dan Polri, marilah kita bersatu menyelesaikan masalah negeri ini. OPM itu lebih penting, Natuna itu lebih penting. Atau akan kita biarkan Papua Barat itu merdeka? Atau kita biarkan senjata-senjata otomatis itu semakin banyak masuk ke Papua? Dan buat Anda Abu Janda, ya, Abu Janda ini ya, kemana suara kamu ketika kejadian di Poso? Kemana suara Banser? Kemana suara kamu Abu Janda ketika di Ambon? Kemana suara kamu Abu Janda ketika kejadian di Sampit? Di mana suara kamu Abu Janda ketika seorang atau oknum ingin merubah Pancasila menjadi Trisila? Kemana suara kamu Abu Janda? Kenapa kamu tidak bersuara ketika orang ingin menggantikan Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila? Tapi justru kamu memusuhi sesama umat muslim. Dan saya peringatkan buat kamu Abu Janda, ya, saya peringatkan buat kamu. Kami ini tidak takut mati. Kami tidak penting cuman ngomong. Kami tidak penting ketenaran. Tapi kami penting itu melakukan apa yang terjadi di lapangan. Itu yang penting bagi kami. Kami tidak takut mati. Kalau kami takut mati, kami tidak akan datang ke Ambon. Kami tidak akan datang ke Poso. Kami tidak akan datang ke Sampit. Dan ingat, kata-kata paman saya akan selalu saya ingat. Timbang poteh mata cong mending poteh tolang. Ingat itu Abu Janda, ya. Dan buat Pak Jokowi, TNI, Polri, marilah kita berpikir jernih. Marilah kita bersatu menyelesaikan masalah negeri ini. Apakah hanya ingin
mengurusi hal-hal yang tidak penting, seolah-olah Habib kami itu adalah teroris, seolah-olah Habib kami itu adalah koruptor terbesar di Indonesia ini, seolah-olah Habib kami itu adalah yang ingin merongrong Natuna, seolah-olah Habib kami itu yang ingin memerdekakan Papua, seolah-olah Habib kami itu yang melakukan seperti yang dilakukan Laskar Kristus di Poso. Tapi jika umat Islam yang melakukan sedikit aja kesalahan, maka kalian akan menggembor-gemborkan masalahnya. Ayo, marilah umat Islam kita bersatu. Kita ini manusia, mempunyai isi kepala, suruh berpikir jernih. Semakin kalian memfitnah Habib kami, maka orang semakin tahu siapa Habib kami itu. Habib kami tidak pernah melakukan apapun yang seperti kalian tuduhkan. Dan itu terbukti sampai detik ini. Selama ini orang tidak terlalu mengenal kepada Habib kami. Tapi kami mengenal Habib kami itu siapa. Karena Habib kami itu adalah seorang pejuang yang jujur. Habib kami hanya menginginkan revolusi akhlak. Hanya itu aja keinginannya Habib kami, menyatukan umat di negeri ini. Jika akhlak itu sudah benar, maka negeri ini akan makmur. Pak Jokowi, saran saya, berhati-hatilah, itu lebih baik. Dan buat TNI dan Polri, ingat Papua Barat, ingat Natuna, itu yang lebih penting. Kami adalah pendukung-pendukung Polri, pendukung TNI, pendukung siapapun yang menjadi presiden di negeri ini. Yang penting adil dan menjaga akhlak. Itu yang penting. Kami akan selalu mengingat kejadian-kejadian yang terjadi di negeri ini. Ingat itu. Akan selalu kami simpan di sanubari kami. Karena negeri ini merdeka atas daya pikir para ulama. Dari rongrongan orang kafir dan orang PKI. Kami tidak akan mengembangkan orang-orang kafir yang ingin merongrong negeri ini. Kami para mujahid ini siap mati untuk membela NKRI, untuk membela Pancasila, untuk membela saudara-saudara kami, untuk membela agama kami, dan untuk membela guru-guru kami, termasuk Habib kami. Dan semoga ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua. Dan bagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melindungi kita. Dan tiap detik, tiap napas kita selalu berada dalam lindungan Allah. Maka jangan pernah takut mati. Mati itu suatu kenikmatan yang nyata, yang akan dialami oleh setiap manusia. Jadi saran saya, Pak Jokowi, Pak TNI, Pak Polri, mari kita duduk bersama untuk menyelesaikan masalah yang ada di negeri kita ini. Bukan justru mengurusi sesuatu yang gak terlalu penting. Seolah-olah yang dilakukan itu adalah suatu kejahatan besar. Semakin kalian memfitnah Habib kami, maka semakin banyak orang yang menyukai Habib kami. Semakin orang mengenal Habib kami itu siapa.
bagi kami, beliau itu adalah orang yang jujur, yang selalu bergerak ketika saudara-saudara kami ditimpa musibah. Dia bukan koruptor, dia bukan teroris, dia bukan OPM, dia bukan komunis, bukan orang-orang kafir yang ingin menjarah negeri kita ini. Tuh banyak tuh orang-orang komunis itu di Natuna sana. Itu yang lebih penting. Jadi buat saya dan buat teman-teman saya semua yang mendengarkan ini, maka berhati-hatilah. Karena negeri kita ini sedang dilanda oleh fitnah. Fitnah yang keji. Dan buat saudara saya Abu Janda, berpikirlah kamu dengan jernih ya Bu Janda. Ingat, saya ini juga anggota Banser, anggota GP Ansor. Saya juga anggota EPI. Bagi saya itu, organisasi itu hanya untuk wadah pemersatu umat Islam, pemersatu bangsa ini. Bukan memusuhi sesama umat Muslim. Buat Abu Janda, saudara saya ya, marilah berpikir jernih. Ketika ada kemungkaran, bersuaralah kamu. Jangan bersuara cuman memilih-milih situasi dan kondisi demi mencari keuntungan. Jangan itu, jangan lakukan itu. Kita bersaudara, kita harus saling mencintai. Jangan bersuara membawa rebana di dalam gereja. Jangan bersuara hanya karena jadi pelindung di gereja-gereja yang sedang melaksanakan tahun baru. Jadi saya tidak perlu mengulang-ulang perkataan saya. Bagi siapapun kaum muslimin dan muslimat, marilah kita bersatu menjaga NKRI ini, menjaga Pancasila, menjaga saudara-saudari kita yang tertindas, terutama membela agama kita dari rongrongan orang-orang kafir dan orang-orang komunis. Maka kita tanamkan dalam hati kita, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Dan ini adalah suatu yang nyata yang bakal terjadi di negeri kita. Ingatlah itu. Orang-orang kafir itu tidak akan senang sebelum mereka mampu memecah belah kita. Dan buat saudara-saudara saya, maka selalu berpegang teguhlah kepada ajaran agama kita. Dan jangan pernah takut mati. Karena mati itu adalah suatu kenikmatan yang nyata, yang setiap manusia akan mendapatkannya. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.